Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Ketua dan para anggota Majelis Taklim yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore yang mulia ini, kembali bibir dan lisan kita basahi untuk memuja dan memuji keagungan dan kebesaran Allah atas segala nikmat dan rahmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa untuk selalu memperhatikan kebutuhan kita sehari-hari. Namun kita yang sebaliknya, yang sering melupakan Allah. Betul, Bu? Namun sebaliknya kita yang selalu menjauh daripada Allah. Betul? Bahkan kita yang selalu tidak patuh dan tidak mau tunduk pada aturan Allah. Lebih sering kita ini melanggar, Bu, daripada mentaati. Lebih sering kepala kita ini longgak berdiri daripada nunduk dan sujud. Tapi Allah tidak pernah dia merajuk, karena merajuk itu sifatnya manusia. Kalau sempat Allah merajuk, tak mau lagi mendatangkan rahmatnya sama kita, karam kita itu. Ini ibu kita bisa hadir di musola ini kenapa? Karena rahmat Allah. Rahmat terbesar dalam hidup kita adalah salah satunya kesehatan. Karena kesehatan ini, ibu, kalau sudah diambil Allah, segala sesuatu yang kita lakukan tak ada nikmatnya lagi. Betul? Saya tanya ibu, yang nikmat yang pernah ibu rasakan sehari-hari apa? Makan di restoran, tidur. Tapi orang sakit biasanya nyenyak tidur, susah dibangunkan. Tapi kalau dia sakit, tanpa dibangunkan akan bangun sendiri. Bahkan tidak bisa tidur. Ibu dikasih apapun sambalnya, ya, seenak apapun sambalnya, dibuat, dikasih, dibeli. Tapi kalau rahmat kesehatan sudah diambil Allah, tidak terasa nikmat. Bahkan ibu, air tawar pun yang selama ini kita teguk, kita minum untuk pelepas dahaga kita, di saat kita sakit tak terasa nikmatnya lagi. Itulah besarnya nikmat kesehatan. Maka beruntung ibu-ibu hari ini yang mensyukuri nikmat kesehatan. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah, hadirnya kita di musola. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, setiap hari kita dianjurkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ibu tahu ibu madu? Madu ibu tahu? Kenapa madu itu terasa manis? Hah? Padahal madu itu berasal dari lepak. Dari mana lepak itu mendatangkan madu? Padahal madu itu minuman dan makanan sehari-hari dari sari bunga yang pahit-pahit, Bu. Ibu pernah mencoba menghisap sari bunga? Udah pernah? Pernah belum? Bunga apa? Manis? Sama dengan madu? Enggak. Tapi kalau lepak itu tidak satu dua bunga yang dihisap, bermacam-macam bunga. Ada yang manis, ada yang pahit, mungkin ada yang asin barangkali, tapi saya belum pernah coba. Tapi kenapa yang dihisap oleh lepak tadi menjadi manis, disebut dengan madu? Jadi ini pernah bersabda Rasulullah kepada, ya, ditanyakan oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa madu itu bisa manis?
mahal deh Pak meminum daripada sari bunga yang pahit. Sabda Rasulullah SAW, ya, ditanya oleh Rasulullah kepada Lepa, ya Lepa, engkau selalu menghisap sari bunga yang pahit, kenapa hasilnya manis? Apa kata Lepa? Ya Rasulullah, ketahuilah, setiap kali kami menghisap, ya, sari bunga, kami diperintahkan Allah bersolawat kepada. Ya. Satu kali kami bersolawat kepadamu, 10 kali lipat sari bunga yang pahit tadi dirubah oleh Allah menjadi manis. Masya Allah Ibu. Jadi Ibu, dalam kehidupan kita ini, kalau mau kita menjadi manis, ya, kehidupan ini kita menikmatinya terasa manis, ya, atau dilihat orang ingin manis, kehidupan kita ini, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, sering-seringlah bersolawat. Ya, nak pandai kita yang panjang-panjang pakai irama, yang singkat-singkat saja, yang penting sholat. Yang panjang kan ada itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panjang pakai irama. Ustaz, tidak bisa suara kami yang irama-irama, Ustaz, yang biasa aja, yang penting sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tetap dapat pahala itu. Ya, hari ini kita sudah berselawat. Sudah. Kalaupun tidak pakai lagunya, tapi dalam sholat ada sholat. Nah, itu hebatnya orang sholat. Jadi setiap kita sholat, pasti dalam sholat ada sholawat. Jadi kalau ditanya kita oleh orang, udah ada ibu sholawat hari ini, alhamdulillah. Kapan? Waktu sholat. Ya kan? Nah, sholawat itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa bukti cinta kita kepada Allah, Ustaz? Karena Allah itu mencintai Rasulnya, salah satunya lewat sholawat. Karena ada perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Seharusnya apalagi kita ini Ibu. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, seharusnya apalagi kita. Siapa kita dibandingkan Allah? Kita hanya manusia biasa, banyak dosa. Ya. Jadi solawat itu pertama bukti cinta kita kepada Allah. Karena Allah mencintai Rasulnya dengan salah satu yang solawat. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Orang yang sering menyebut nama Rasulullah berarti cinta Rasulullah. Ibu sebelum jodoh dengan bapak dulu pasti sering menyebut nama bapak sebelum tidur. Betul itu Bu. Enggak ya? Di sini aja, aku di rumah aja. Ayo awas dengan bapak-bapak kita yuk. Kadang-kadang ke bawah mimpi lagi. Anak-anak kita Ibu kalau pengen beli sepeda, apa kita jawab? Besok enaknya tunggu papamu, tunggu ayahmu, tunggu ibumu punya duit. Sekali, 2 kali, 3 kali dia minta Ibu. Kadang-kadang dalam mimpinya, ya, jangan kencang, stop lah. Udah serasa bawa sepeda dia dengan kawan. Ini ke bawah mimpi, karena sering kali dia menyebut sepeda. Ke bawah mimpi bawa sepeda. Itu Bu. Makanya orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah, ada ulama, ada orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah ini terbawa mimpi bersama Rasulullah. Mudah-mudahan itu termasuk kita nanti Ibu. Amin. Orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu salah satunya orang yang sudah dimuliakan Allah. Susah tuh kalau jumpa Rasulullah. Ya. Kalau kita sekarang ini kalau mau jumpa, tinggal lagi dengan usahanya. Jadi bukti cinta kita pada Rasulullah, sholawat. Ya. Jadi Ibu, sekarang doyan kita dengan lagu-lagu apa ini? Lagu-lagu harian anak-anak muda sekarang ini digantilah dengan sholawat. Ya. Anak-anak muda kita sekarang doyannya lagu-lagu Minang, pop Malaysia, lagu dangdut Mbak Lesti ya. Nah, ganti dengan sholawat Ibu. Ya, biar dapat barokah. Apalagi Ustaz, bukti cinta kita kepada Rasulullah selain sholawat. Ibu kenali
keluarga Nabi. Gimana Bu? Kenali keluarga Nabi. Mana tahu ibu-ibu saya ini lupa. Ibu kenal dengan ibu Nabi siapa? Ibu Nabi Muhammad maksudnya. Siti Aminah. Ayahnya Ibu Abdullah. Kakeknya, pamannya Abu Bakar. Hebat ya, pintar Ibu ya. Saya kepengen apa Ibu ini terperangkap nanti dalam jebakan saya. Coba sebutkan Ibu nama asli orang yang benci dengan dakwah Rasulullah. Abu Jahal. Siapa nama asli Abu Jahal? Hah? Abu Jahal itu bukan nama aslinya Ibu. Hah? Oh, no. Hah? Ya, salah satu paman Nabi, ya. Tapi dia jadi orang yang tidak mau mengakui, ya, apa dakwah Nabi itu Ibu. Jadi nama aslinya siapa? Kalau Abu Jahal itu butuh nama tenarnya itu. Sama dengan saya. Kalau di sekolah dipanggil anak-anak Ustaz Imut, ya. Ustaz Imut itu kan nama asli, itu kan nama tenarnya. Jadi kalau Ibu cari di YouTube Ustaz Imut keluar saya, foto saya. Nah, kalau tak foto saya berarti bukan saya. Ya Bu. Nah, nanti boleh Ibu cek nanti pulang dari musola, Ibu cek Ustaz Imut. Kalau nampak foto saya berarti itu YouTube saya. Pencet subscribe-nya. Ibu dapat pahala. Nah, berteman dalam itu kita. Nah, Ibu ya. Jadi nama aslinya siapa? Ustaz Sufi Al-Mubarak. Ya, itu nama asli saya. Kalau dipanggil Ustaz Imut enggak. Maka kebetulan saya kayak Imut sekarang Bu. Amin kata anak. Nah, jadi Abu Jahal itu nama tenornya. Nama aslinya bukan Abu Jahal. Siapa Ibu dapat? Ada yang dapat? Kalau Ibu dapat boleh pulang. Jadi nama aslinya Abu Jahal itu Umar bin Hizam. Ibu, berarti Ibu apa tadi ragu-ragu? Tayo tidak. Padahal tadi kalau Ibu dapat tadi kayak Ibu sebut boleh Ibu pulang. Nah, itu mungkin banyak kita yang belum tahu itu. Padahal itu bagian daripada keluarga Nabi itu. Tapi banyak kita tidak tahu karena selama ini guru-guru kita menyampaikan dalam tausiah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal. Ada sekali-sekali saya itu Abu Gosok. Nah, itu keturunan ketiga, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, yang ketiga Abu Gosok. Nah, yang kedua, siapa nama asli Abu Lahab? Siapa dapat nanti kasih hadiah sama bapak di rumah. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Cari aja Bu di HP itu Bu. Dapat nanti tuh. Nah, Abdul Uzza ya. Jangan sampai ke hafal Ibu. Itu kan sejarah Nabi. Keluarga Nabi kita harus hafal. Anak Nabi ada berapa itu? 6 apa 7? 7, alhamdulillah anak perangkat lagi Ibu ya. Berapa perempuannya? 3 apa 4? Namanya? Fatimah, Umar Kulsum. Lagi? Nama laki-lakinya? 4 perempuan. Nah, harus apa? Ya Bu ya. Ini bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita juga mesti mengenali keluarga Nabi. Kalau kita cinta dengan keluarga kita, tentu kita harus mengenali keluarga kita. Kalau kita tidak mau kenal, cuek, ya berarti tandanya kita sudah bosan tercinta. Ya, nah perlu saya tahu tadi. Itu tandanya kita sudah tidak menyenang. Itu bukti yang kedua ya. Yang pertama sholat. Yang kedua bukti cinta kita kepada Rasulullah, mengenali keluarga. Yang ketiga Ibu, mengenali ciri-ciri Nabi. Jangan Ibu bilang selama ini aku dicinta sama Rasulullah, tapi ciri-ciri Nabi sedikit pun tidak tahu. Ibu cinta dengan bapak, dengan suami? Pasti. Jangan bilang kita Ibu. Cinta nggak? Cinta. Pastilah Ustaz. Ibu kenal ciri-ciri suami? Hah? Bu kenal dengan ciri-ciri suami? Iya pastilah ya. Istri saya bukan kenal dengan suaminya Bu. Ya, istri saya kalau pergi ke tempat ramai, ya,
kalau kehilangan dia suaminya entah kemana, cari aja dalam kerumunan itu. Nggak perlu tengok dari jauh. Mana yang pede, itu suaminya. Mudah istrinya nyari. Agak gemuk, main. Hitam. Ada manis-manis dari dia. Itu suaminya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ciri-ciri Nabi Ibu, yang pertama, umat Rasulullah itu jumlahnya tak sama dengan umat kita. Ibu nggak berubah, udah, nggak usah malu. Itu kan memang tanda-tanda. Ada lagunya tuh, tanda-tanda. Nah itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda, ya, malaikat Allah itu makin cinta dengan kita. Jadi kemana kita dibuntuti terus, kemana kita didekati terus, nama malaikatnya menjadi suami. Iya, bukan aku nakutin Ibu, bukan aku nakutin. Saya juga sudah ada satu-satu nih Bu. Kalau walaupun kelihatan muda kata anak. Ya, sudah ada satu, itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda itu mengingatkan kita untuk mawas diri dalam persiapan kita menghadiri panggilan Allah. Kalau tidak ada tanda-tanda, kita akan terlena Ibu. Terlena seperti apa? Kalau kita terlena dalam hari-hari kita, maka bahaya. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan membuat kita lalai ke dalam, sampai ke dalam kubur. Kalau sudah sampai ke dalam kubur kita lalai, sudah pasti tempat kita itu sudah tak nyaman nanti. Supaya tidak kita lalai, makanya Allah berikan ya peringatan kepada kita. Mata yang jernih sekarang nanti berangsur-angsur kabur. Betul loh? Ya. Yang tadi rambut kita hitam sekarang sudah mulai memutih. Yang tadinya kita kuat sanggup mengangkat 50 kilo, sekarang 10 kilo semua sudah loyo. Ya kan? Kemarin kita sanggup berjalan 1 kilo, sekarang berjalan kita di samping rumah pun sudah ngos-ngosan. Itu tanda-tanda. Syukurin Ibu Allah kasih tanda-tanda biar ada persiapan kita segera. Itu Ibu, itu tanda Allah sayang dari kita. Jadi kalau umat Rasulullah dalam sebagian riwayat menjelaskan, ada yang mengatakan 20 helai, ada yang 21 helai Ibu. Tak banyak. Kalau umat kita, aduh, tak terhitung Bu jumlahnya. Makin dicabut makin rapi tubuhnya. Makin dicabut makin rapi tubuhnya. Awalnya saya nggak percaya Ibu. Tapi setelah dicoba, ketika uban saya dicabut, uban betul Bu. Hari ini 5 dicabut, minggu besok 10 dia. Ya. Apalagi dengan bertambahnya usia kita. Kemarin usia kita 30, sekarang sudah 60, makin banyak lagi tubuhnya Bu. Sudah saya pastikan itu. Berarti yakin saya dengan kata-kata orang tua Bu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu beda ya, beda Bu rambut ke uban kita dengan uban Rasulullah. Ya. Kemudian apa lagi ciri-ciri Rasulullah? Ciri-ciri Rasulullah itu Ibu, ya. Rasul itu tidak ya hitam, tidak pula terlalu putih, tapi yang jelas kulitnya bersih dan bersih. Ini nggak putih Bu. Siapa yang bilang ini putih? Nah ada kan? Tapi ini bersih dan bening. Beda dengan putih. Nah, jadi kulit Rasulullah tidak terlalu putih, tapi bersih dan bening. Tuh, kalau kulit kita, nah kayak gini lah modelnya. Apalagi berpanas-panas kita satu hari, dah luar biasa modelnya. Nah cukup lagi 1 tahun buat bedak. Sama dengan bedak selesai itu ya. Habis itu, belum juga lagi mengembalikan wajah yang semula. Saya dulu lahirnya mulus kata orang tua saya. Iya. Sekarang udah banyak kayak orang pergi berperang aja. Banyak bekas. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ciri-ciri Rasulullah? Ciri-ciri Rasulullah itu badannya itu, perut Rasul tidak buncit. Ibu jangan nengok saya Bu. Ibu bilang Rasulullah tidak buncit, ditengoknya perut saya. Ya, bandingkan. Perut Rasul tidak buncit. Apa bahasa sekarang itu? Nah itu dia. Karena Rasul itu rajin berolahraga. Di antara olahraga yang disenangi Rasulullah adalah berpanah dan berkuda. Berkuda itu bisa bikin badan bagus itu Bu. Wah itu gerak terus ya. Iya. Awak bergerak dapat rumah, sebentar 5 menit udah sakit. Makanya nggak ini badannya, malas kita berolahraga.
Kenapa? Karena memang sudah disampaikan Rasulullah, olahraga itu menyehatkan. Tahu aja deh, mau patuh dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Itu hebatnya tuh, ya, perbedaan dari Rasulullah dibandingkan dengan kita. Ya, jauh beda. Ya. Rasul itu juga tidak terlalu tinggi, dan tidak pula terlalu pendek, Bu. Ibu jangan nengok saya lagi. Pas bilang pendek mata ibu ini. Iya. Ya, tapi maksud saya Rasul tidak terlalu tinggi dibandingkan manusia masa itu. Kalau dibandingkan dengan zaman kita sekarang, sudah pastilah 2-3 kali lipat tinggi Rasulullah dibandingkan kita. Ini dibandingkan dengan orang-orang di masa Rasulullah. Rasul tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Nah, itu ciri-ciri Rasulullah. Banyak lagi yang lain, Bu, ciri-ciri Rasulullah yang mesti kita ketahui sebenarnya. Kalau betul kita cinta pada Rasulullah, harus tahu ciri-ciri Rasulullah. Makanya sekarang ini, Bu, ya kan, anak-anak sekolah lebih mudah dia, Bu, sekarang ini mengenal ciri-ciri Rasulullah. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini banyak mengajarkan anak tentang sesuatu itu menyanyi, ya, Bu, pakai lagu. Ada ibu guru di sini, bu guru kan, TK SD, Bu, SD mana? Terus kali lah, pakai nyanyi, Bu. Jadi ini ciri-ciri Rasulullah kita udah ibu ajarkan kepada anak-anak. Nah, ajarkan besok, Bu, pakai lagunya, Bu. Ini wajib diajarkan kepada Rasulullah, kepada anak-anak kita. Jadi ciri Rasulullah harus tahu ya. Pakai lagunya. Kemana lagunya? Nih, saya ajarkan nanti Bu sampaikan ke anak. Dia tidak buncit, Ma. Dia tidak kurus, Ma. Yang sedang-sedang saja, itulah ciri Nabi kita. Dia tidak tinggi, Ma. Dia tidak pendek, Ma. Yang sedang-sedang saja, itulah ciri Rasul kita. Nah, seperti itu, Bu, teorinya. Anak kalau dengan lagu itu mudah hafal. Tapi kalau dengan bahasa biasa saja kita sampaikan, lambat anak hafal. Nah, itu teori mengajarkan anak-anak SD kelas 1, anak TK. Karena saya dulu awal saya ceramah Ibu di Pekanbaru ini termasuk anak TK. Susah kali cemana lah mengajar dan menceramai anak TK supaya dia nanti mau dengarkan kita. Tapi datang ilham, ya kan, untuk bagaimana teorinya menyampaikan kepada anak TK. Alhamdulillah saya praktekkan itu yang terpikir oleh saya. Alhamdulillah anak-anakku senang. Nah, disitulah anak karena senangnya selesai ceramah, anak-anakku datang kepada saya, Bu. Ustaz, ya boleh kami berfoto dengan Ustaz, boleh kami peluk-peluk Ustaz, boleh, saya bilang. Yang laki-laki dipeluknya saya, Bu, dicubit-cubitnya mimpi saya. Apa kata anak-anakku? Dek, Ustaz imut. Dari situ kan Ustaz imut. Asbabun nuzulnya. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dapat ibu teori itu ya, untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ya ciri-ciri Nabi. Ada lagunya. Nah, gitu. Kemudian mana lagi? Ya, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yuk kita belajar untuk melakukannya. Belajar pula kita untuk mengamalkannya. Karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu bagian daripada menghargai perjuangan Rasulullah. Ya, menghargai itu bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah. Ya, kami ini, Bu, pergi ceramah ini, Bu. Ya, kadang-kadang kami dikasih makan, kadang langsung di tempat ceramah itu kadang-kadang dibuatkan kami nasi bungkus, kadang kita nasi kotak dan sebagainya. Itu pas dikasih makan tadi ingat rumah, ingat orang rumah. Kenapa ingat? Ya, kalau kita makan sendirian nantinya ada enak rasanya itu. Itu kan menandakan kita cinta. Karena dia sudah berjuang masak untuk kita. Nanti makan di luar, di rumah kan bisa makan gitu. Nah, jadi menghargainya mana? Kadang-kadang makan juga di tempat itu, Bu, tapi sedikit. Nanti di rumah makan lagi masakannya ya. Ya kan? Kalau nasi kotak, nasi bungkus sengaja bawa pulang sampai di rumah, makan sama-sama. Kalau makan sama-sama kan nggak cukup itu, Bu, nasi bungkus satu bungkus. Apalagi kayak kantong saya agak besarnya. Usus saya ini lingkarannya nggak banyak nih, Bu. Ya kan? Nggak cukup satu bungkus berdua, bertiga dengan anak nggak cukup.
kan ditambah lagi dengan nasi ayam kita. Itu menghargai. Dimasakannya tetap kita makan, yang dikasih orang tetap kita makan. Jadi keduanya dapat. Kita hargai pemberian orang, kita hargai istri kita memasak untuk kita. Itu. Ini bagian daripada cinta. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita tarik nanti kesimpulan dari tausiah cinta kita pada sore hari ini, ya, membuktikan kita cinta kepada Rasulullah SAW yang pertama dengan memperbanyak bersolawat. Nanti lagu-lagu indah Indonesia kita tutup dengan, ya, maksudnya lagu-lagu indah kita sore ini yang ada di negeri kita ini apa? Lagu apa? Bisa lagu Ocu, ya kan, lagu Minang, lagu dangdut, lagu Malaysia kan ibu dengan sholawat. Tapi kadang-kadang sesekali pengen juga kadang-kadang. Saya kadang-kadang bu, ya, ingin mengulang juga, mendengarkan memori lama itu, mengingat masa-masa dulu itu dengan lagu-lagu walas itu, lagu-lagu lama. Iya, nah, itu dia. Yang kedua, ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan mengenali keluarga. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah mengenali ciri-ciri. Yang keempat, bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ingat ibu, jangan lupa ini. Ingat ibu, insyaallah ya. Jangan sampai lupa lagi ibu. Kalau lupa, tanya lagi. Kalau semuanya lupa, undang lagi. Kan begitu caranya. Memang sifatnya kita manusia ini berupa ya. Jadi kaji itu mesti diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, nah, bak jalan yang kita buat, kalau nggak ditempuh-tempuh, tertutup sama semak belukar itu, ya kan? Tapi kalau kita tempuh terus, insya Allah terang perjalanan itu, nggak ada semak. Nah, seperti itulah dengan ilmu ini bu. Ilmu kalau selalu kita amalkan, kita baca, kita ulang-ulang, insya Allah selalu ingat. Tapi kalau tidak kita ulang-ulang, mudah lupa kita. Nah, itu juga kan dengan kajian kita ini. Kalau ibu lupa nanti, tanya sama kawan yang lain. Kalau kawan yang lain lupa, sampai kepada ketuanya lupa, undang ustadznya lagi, tanya. Baik ibu, demikian kajian kita pada sore hari ini. Kira-kira ibu ada yang mau ditanyakan sebelum ini ada program kita dari kampus